Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makin banyak kita bersyukur, makin banyak kita memuji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepadamu, namun kalau kalian kufur sesungguhnya azabku amat pedih. Maka dari salah satu sifat nikmat, kalau kita bersyukur Allah akan tambah, Allah akan jadikan nikmat tersebut selalu melekat kepada kita. Namun kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat itu akan segera hilang, akan segera pergi meninggalkan kita. Maka marilah kita berusaha belajar untuk selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dengan tiga, dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan. Kita bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetapkan rasa syukur itu di dalam hati. Kita katakan kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan segala kebaikan ini. Kita agungkan di dalam hati kita. Karena Nabi Muhammad SAW apabila beliau mendapatkan nikmat dan nikmat itu terkesan kecil, maka beliau besar-besarkan, seakan-akan nikmat itu adalah nikmat yang begitu agung. Ini salah satu cara kita bersyukur dengan hati. Termasuk juga cara bersyukur dengan hati adalah menisbahkan atau mengembalikan semua kebaikan yang kita dapatkan itu kepada Allah. Itu salah satu bentuk kita bersyukur dengan hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Kalau kita mendapatkan apapun kebaikan, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini dalam hati kita bahwasanya semua kemudahan, semua kebaikan, semua fasilitas, semua kenikmatan yang kita dapati saat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan lisan. Kemudian juga kita bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana kita bersyukur dengan amal perbuatan? Kita bersyukur dengan amal perbuatan dengan melaksanakan segala ketaatan-ketaatan. Mulai dari perkara yang wajib, dari sholatnya, dari puasanya, ya, kita melakukan hal-hal yang wajib, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, memberikan nasihat, membantu, ya, berbakti kepada suami, mendidik anak, mengajari anak, itu semua adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wujudkan syukur kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Termasuk bentuk kita bersyukur dengan amal perbuatan adalah kita meninggalkan segala macam dosa dan maksiat. Sesungguhnya meninggalkan dosa dan maksiat itu juga termasuk bentuk syukur kepada Allah. Kita meninggalkan durhaka kepada orang tua, membantah suami, karena itu semua adalah dosa, kita tinggalkan.
Kalau kita tinggalkan dan kita niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu bentuk syukur kita. Ya, jadi bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dengan amal perbuatan. Kemudian salawat dan meringkatkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, baik kaum muslimin, baik kaum muslimat, baik mukminin dan mukminat. Semua kita berharap menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar, ya. Kalau kita betul-betul menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kata malu ketika kita menjalankan syariat agama Allah. Kalau kita betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa malu untuk melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah malu. Kita harus bangga. Allah telah muliakan para wanita dengan Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan malu. Jangan malu untuk menggunakan hijab syar'i, jangan malu untuk bertilawah Al-Qur'an, jangan malu untuk mendidik anak-anak dalam ketaatan. Jangan malu untuk mencegah anak-anak dari perbuatan dosa dan maksiat. Jangan malu kalau anak kita tidak punya pacarnya, jangan malu. Tapi malulah kalau kita membiarkan anak kita pacaran. Ya, jangan malu kalau anak kita tidak ngerti main game. Tapi malulah kalau anak-anak kita ya malah kecanduan game. Ya, jangan malu kalau anak-anak kita tidak mengenal nama-nama artis, nama-nama pemain bola, nama-nama ya artis Bollywood, Hollywood, ya. Tapi malulah ketika mereka mengenal nama-nama tersebut. Ya. Jadi jangan malu hanya berdasarkan perasaan dan mengikuti kebanyakan manusia. Kaum muslimah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah tegaskan jangan sampai kita mengikuti kebanyakan manusia. Tidak boleh kita mengikuti kebanyakan manusia tanpa dalil, tidak boleh. Tanpa landasan. Kita ikut manusia hanya ikut-ikutan tanpa tahu apakah ada perintah dari Al-Quran atau dari hadis. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika seandainya kalian mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka jangan mengikuti kebanyakan manusia, tapi ikutilah Al-Quran, ikutilah hadis, ikutilah Nabi, ikutilah Allah. Walaupun manusia tidak ada yang sepakat dengan kita, tapi kalau kita betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, jangan malu, jangan takut. Walaupun kita satu, kita tetap disebut jamaah. Walaupun kita satu orang, kita tetap disebut jamaah, karena kita sejatinya mengikuti Nabi dan kita adalah jamaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan malu. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, jazakunallah khairan atas segala usaha yang telah diberikan sehingga antunnas semua dapat hadir di masjid yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antunnas sekalian ketenangan, memberikan kepada antunnas sekalian kasih sayang. Semoga Allah mengutus para malaikatnya untuk selalu menjaga, melindungi antunnas sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuji-muji antunnas sekalian beserta nama orang tua antunnas sekalian di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jerih payah yang telah antunna kaum muslimah sekalian kerahkan pada siang hari ini menjadi sebab dimudahkannya jalan antunna sekalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dan antunnas sekalian, para ibu-ibu ya, para akhwat, para ummahat,
Antunna sekalian telah mengerahkan segala usaha untuk dapat hadir di majelis ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Bagaimana cara Allah memudahkan jalannya menuju surga? Yang pertama, ketika di dunia Allah mudahkan dia untuk memahami agama dan mengamalkannya. Sehingga dengan amal tersebut, dengan ilmu tersebut, dia melaksanakan amalan-amalan yang mengantarkan menuju surga Allah. Yang kedua, saat di akhirat Allah akan mudahkan jalan semua yang menuntut ilmu ketika melewati sirat, jembatan yang menghubungkan antara surga yang di bawahnya ada neraka. Allah mudahkan jalan sehingga kita tidak terjatuh ke dalam atau tidak terjatuh dari jembatan tersebut sehingga masuk neraka. Bahkan Allah jadikan kita lolos, berjalan dengan cepat sehingga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan itu semua kepada yang hadir pada kajian siang hari ini. Jamaah sekalian, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Mar'ah, Mi'atu Hadisin Muntaqa min Ahadisil Mar'ah, yaitu kitab pondasi pokok seorang wanita yang berisi 100 hadis yang diambil tentang hadis-hadis terkait perempuan, terkait wanita. Yang mana pada pertemuan bulan lalu kita telah sampai pada hadis ke-17. Maka pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-18. Hadis ke-18. Penulis memberikan judul untuk hadis ke-18 ini, beliau hafizahullah mengatakan, khurujuki min baitiki muta'attiratun yuqi'uki fi ismi zina. Wahai muslimah, dengarkanlah, sejatinya keluarnya seorang muslimah dari rumahnya dengan kondisi menggunakan parfum, menggunakan wewangian, maka hal tersebut menjatuhkan kalian para muslimah ke dalam dosa zina. Keluarnya wanita dari rumahnya dengan kondisi menggunakan parfum atau wewangian, maka itu dapat menjatuhkan wanita ke dalam dosa zina. Keluarnya wanita dari rumahnya dalam kondisi menggunakan parfum, maka dapat menjatuhkan wanita tersebut dalam dosa zina. Hadisnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza ista'tarat al-mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qawlan syadida. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seorang wanita memakai wewangian, memakai parfum, memakai wangi-wangian, lalu ia sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka ia adalah wanita yang begini dan begini. Beliau mengatakan dengan intonasi yang sangat keras. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, jika seorang wanita memakai wangi-wangian, memakai parfum, lalu dia keluar dari rumahnya dan melintasi sekelompok laki-laki, sehingga laki-laki tersebut mencium wanginya, maka ia adalah wanita penzina. Ya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani,
Jika seorang wanita keluar dari rumahnya menggunakan parfum, kemudian dia melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya, maka ia adalah wanita yang begini dan begini, menunjukkan atas celaan dari Nabi Muhammad SAW. Beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, diharamkan bagi wanita keluar dari rumahnya dalam kondisi menggunakan parfum. Dalam kondisi menggunakan parfum atau wewangian. Yang kedua, sesungguhnya parfum atau wewangian itu merupakan perhiasan seorang wanita. Perhiasan seorang wanita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk, atau bagi wanita, Allah memerintahkan bagi wanita untuk menutupi perhiasannya. Sedangkan parfum ini termasuk perhiasannya, maka tidak boleh ditampilkan. Bagaimana cara menampilkan parfum? Dengan cara aromanya tercium. Yang ketiga, wangi yang ditimbulkan dari parfum seorang wanita ini merupakan fitnah bagi laki-laki. Wangi parfum yang digunakan oleh wanita, yang dicium oleh laki-laki ini menjadi fitnah bagi laki-laki. Sehingga ketika laki-laki itu mencium wanginya, maka laki-laki itu membayangkan alangkah cantik dan alangkah mempesonanya wanita tersebut. Wanginya saja demikian semerbak, apalagi orangnya. Maka ini tidak boleh, dilarang. Yang keempat, yang dilarang dari menggunakan wewangian, terutama pada zaman sekarang, tidak terbatas hanya dengan parfum, namun dengan segala macam namanya yang ada pada zaman sekarang yang memiliki wangi yang menyengat. Baik itu dengan sabun, baik itu dengan krim pelembab, baik itu juga dengan penghilang bau, keringat, atau semuanya, pelembut pakaian atau lain sebagainya, yang dengan wangi tersebut semerbak, sama seperti parfum, parfum. Maka ini juga semuanya terlarang, tidak boleh, tidak boleh. Yang wanginya itu tercium semerbak, nah ini tidak boleh. Walaupun dia tidak pakai parfum, tapi dia pakai sabun, tapi sabunnya isinya parfum semua. Jadi kalau keluar tercium semerbak, seakan bunga-bunga itu muncul dari pakaiannya, Maka ini juga terlarang. Yang kelima dari faedah hadis ini, pintu-pintu menuju perzinahan banyak sekali. Pintu-pintu menuju perzinahan banyak sekali. Dari salah satu pintunya adalah wanita keluar rumahnya dengan menggunakan wewangian. Pintu-pintu menuju perzinahan banyak sekali. Salah satunya wanita keluar rumah dengan menggunakan wewangian. Ini salah satu pintu perzinahan. Kenapa? Pertama, dia keluar pakai parfum, dicium lelaki, lelaki suka wanginya, maka laki-laki itu pun melihat wajahnya, melihat badannya, melihat pakaiannya, sehingga ada syahwat, sehingga dia mendekati, cari tahu namanya, cari tahu nomor HP-nya, akhirnya chatting, habis chatting kenalan, habis kenalan janjian ketemu, habis ketemu terjadilah apa yang kita takutkan. Maka syariat kita melarang untuk membuka celah menuju hal yang lebih berbahaya. Yang keenam, sesungguhnya makna zina ini lebih luas. Bukan hanya masuknya timba ke dalam sumur. Itu bukan hanya itu. Tapi zina banyak sekali.
Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap anggota tubuh anak Adam telah ditetapkan bagiannya dari zina. Zina mata dengan melihat, zina tangan dengan menyentuh, zina hidung dengan mencium, zina telinga dengan mendengar, dan kemaluannya lah yang membenarkan apakah dia betul-betul berzina yang hakiki atau dia tidak melakukan perbuatan perzinahan tersebut. Nah, jadi dengan kita menggunakan parfum maka kita mendapatkan bagian zina. Ya, bagi laki-laki mencium parfumnya, dengan cara mencium dia terfitnah, habis itu dia membayangkan dalam hatinya, maka hatinya berzina dengan membayangkan. Hidungnya berzina dengan menikmati wangi wanita tersebut, ya. Kemudian tangannya berzina dengan menyentuh. Ya, kakinya berzina dengan melangkah menuju wanita tersebut. Ya. Hidung dan mulutnya mencium ya wanita tersebut. Nauzubillah, sampai-sampai terjadilah hubungan perzinahan yang hakiki tersebut. Maka kita dilarang untuk membuka pintu perzinahan. Salah satunya adalah dengan tidak keluar rumah dengan menggunakan parfum. Inilah hadis ke-18. Hadis ke-19. Hadis ke-19. Pada hadis ke-19 ini penulis memberikan judul bedakan antara parfum di rumah dan parfum keluar rumah. Bedakan antara parfum di rumah dengan parfum di luar rumah, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya ada beda antara parfum bagi wanita di dalam rumah dan parfum bagi wanita di luar rumah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parfumnya, wangi-wangiannya laki-laki itu apa yang tercium baunya, semerbak baunya, namun tidak kelihatan warnanya, artinya tidak ada bekas warna di pakaian. Khafiya launuhu, tersembunyi warnanya dari pakaian. Kelihatan cuman wanginya saja, warnanya tidak kelihatan. Kemudian Nabi mengatakan watibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Adapun parfum wanita adalah apa-apa yang terlihat pada pakaiannya namun tidak tercium wanginya. Kata Nabi Muhammad SAW, parfum atau minyak wangi laki-laki baunya tercium menyengat, adapun warnanya tidak kelihatan. Sedangkan minyak wangi wanita adalah yang warnanya yang kelihatan, baunya tidak tercium. Jadi seakan-akan Nabi SAW mengatakan kepada kita, wahai wanita, kalau kamu ingin menggunakan parfum, pakailah parfum yang ada wanginya di hadapan suamimu di rumah. Kalau kamu mau keluar rumah, pakai parfumnya parfum yang tidak ada wanginya. Nabi, kalau parfum tidak ada wanginya untuk apa? Ya sudah, ya begitulah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Parfumnya wanita adalah yang kelihatan warnanya dan tidak tercium wanginya. Makanya ada kisah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW mendapati ada warna pada pakaiannya, dan Nabi tahu itu warna dari parfum wanita. Kalau laki-laki tidak ada parfum yang berwarna seperti itu. Maka Nabi bertanya kepada Abdurrahman, "Ma hadza ya Abdurrahman?" Apa ini wahai Abdurrahman bin Auf? Maka Abdurrahman bin Auf pun dengan tersipu malu mengatakan, "Tazawwajtu ya Rasulullah." Aku baru saja menikah ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, "Aulim walau bisyatin." Kalau engkau menikah wahai Abdurrahman, jangan diam-diam, umumkan, kabarkan, walaupun hanya menyembelih seekor kambing sebagai makanan walimahnya. Jadi kita tahu bahwasanya parfumnya perempuan itu tidak ada wanginya, tidak ada baunya, tidak tercium baunya, namun ada warnanya. Ada beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, bahwasanya parfum adalah perhiasan wanita.
Jadi parfumnya wanita walaupun tidak ada wanginya, nah itu perhiasannya, sehingga suaminya tahu oh dia sedang memakai parfum. Ya. Kalau dia tempel sampai bajunya pasti kecium, ada wanginya. Tapi yang dimaksud di sini khofia rihuhu atau yang tidak tercium wanginya kalau sepintas saja, tidak ada wanginya. Yang kedua, anna ikhtilafati bil mar'a anti birrijali yadullu ala ikhtilafin fi tabi'ati wal wazifati bainahuma. Perbedaan antara parfum laki-laki dan parfum perempuan ini menunjukkan beda tujuan parfum tersebut. Ya. Perempuan di rumah tidak boleh diketahui oleh orang lain. Perempuan hanya milik suaminya. Cantiknya, anggunnya, ya, mohon maaf, seksinya itu hanya untuk suaminya. Adapun laki-laki maka dia menunjukkan bahwasanya inilah ajar Islam, bersih, wangi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, agama Islam ini adalah agama yang bagus. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan hubbiba ilayyad dunya at-tibu wan nisa. Dijadikan aku cinta kepada dunia ini hanya dua perkara. Pertama parfum, yang kedua wanita. Ya. Yang pertama parfum, yang kedua wanita. Jadi beda. Kalau laki-laki boleh, perempuan tidak boleh. Ya. Yang ketiga, yadkhulu fi tibin nisa alladzi la raihata lahu wala laun. Anwa'un katsira min wasailit tajmilil yaum. Yang termasuk pada parfum wanita yang tidak ada baunya pada zaman sekarang, segala macam pernak-pernik kosmetik yang dapat digunakan pada masa sekarang, apapun itu, ya, entah itu pemerah bibir, pemerah pipi, pemerah apa lagi, pemerah alis, enggak ya, pemerah pipi, pemerah bibir, ya, itu dia termasuk, itu termasuk tip, termasuk hal yang dengannya dia menjadi indah, bukan hanya parfum, tapi masuk juga di sana, ya, segala hal, bedak, ya. Apalagi krim, pelembab, dan segalanya itu masuk. Ya, maka wanita boleh berhias dengan hal itu semua. Tentunya di rumahnya untuk suaminya. Faedah keempat, istikhdamul mar'ati hadzan naw' min tib la yubihu laha izharuhu amama rijal. Bolehnya wanita menggunakan parfum ini, parfum yang hanya ada warnanya tanpa ada wanginya, atau kosmetik yang lain yang ada pada zaman sekarang, itu hanya boleh digunakan tanpa dilihat oleh laki-laki lain. Kalau dilihat oleh laki-laki lain maka haram, tidak boleh. Ya, di sini menekankan kepada kita ayyuhal muslimah, berhias itu untuk suami. Coba berhias di rumah itu seakan-akan mau kondangan, nah itulah kita berhias di hadapan suami kita. Ya. Kalau kita mau berhias, berhiaslah kita seakan-akan ya mau kondangan, ya. Kondangan tidak usah berhias, biasa saja, ya. Kondangan itu di hadapan suami. Ya. Di situ. Dan ini salah satu rahasia biar para suami betah di rumah. Biar para suami betah di rumah. Kenapa? Karena yang di rumah jauh lebih cantik daripada yang ada di luar rumah. Ya. Di luar rumah dia tidak bisa lihat yang lain, ya. Andai pun terlihat bukan halal bagi dia. Nah, ketika dia di rumah dia puas melihat punya dia sendiri, ya. Dia melihat istrinya sendiri. Maka tolong berhias dengan secantik-cantiknya di hadapan suami. Berhias di hadapan suami. Yang kelima, yang terakhir, yajuzu lil mar'a allati wada'at mithla hadhil masahik au ahmaru syafah khuruju min baitiha madamat qad sataratha bilibasiha asy-syar'i allazi la yashfi wajhaha. Ketika wanita menggunakan segala macam kosmetik, mulai dari lipstik, pemerah bibir, pemerah pipi, apalagi, ya, dan segala macam hiasan kosmetik yang digunakan, pelembab, penghalus, apalagi foundation, apalagi ya, semen, apalagi, dan segala macam jenis kosmetik yang digunakan, ini dia boleh keluar rumah, ya, selagi tidak ada baunya tadi, asalkan semuanya ditutup, tidak dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat oleh orang lain, tidak boleh. Ya, kalau dia mau keluar rumah ditutup semuanya.
Jadi orang hanya melihat pakaian luar. Kalau dia misalnya dia belum bercadar, maka harus dihapus semuanya tadi itu. Ya. Pondasinya, semennya dihapus semua dulu, ya. Baru dia boleh keluar rumah. Tapi kalau dia pakai cadar, tinggal ditutup semuanya. Ya, kalau dia pakai hiasan di bulu matanya atau di alisnya, maka dia tutup juga matanya. Ya. Jadi tidak ada yang kelihatan, itu boleh. Tapi kalau terlihat, dia harus bersihkan sebelum keluar rumah. Dia harus bersihkan sebelum keluar rumah. Taib. Ini hadis yang ke-19 menjelaskan kepada kita jangan sampai kita salah ya dalam menggunakan kosmetik, ya. Kosmetiknya perempuan itu yang nampak terlihat indah di hadapan suaminya, bukan di hadapan orang lain, dan tidak ada baunya. Ya, baunya sangat rendah, tidak menyengat seperti parfumnya laki-laki. Nah, andaipun kita mau pakai yang seperti itu, silakan dipakai hanya untuk di rumah. Ketika kita keluar rumah harus ganti pakaian. Pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berpapasan dengan seorang sahabiyat, seorang sahabat wanita yang ingin ke masjid. Maka Abu Hurairah mencium bau wangi. Maka Abu Hurairah pun menegur seorang wanita tersebut, "Wahai perempuan, wahai muslimah, apakah engkau menggunakan parfum?" Dia katakan, "Iya, tadi aku berhias untuk suamiku." Maka kata Abu Hurairah, "Pulang ke rumah, mandi, ganti baju, baru engkau pergi ke masjid." Jadi tidak boleh. Walaupun kita sisa berhias di hadapan suami kita, tidak boleh kita langsung keluar rumah kalau yang ada wanginya. Sampai kita ganti pakaian, bila perlu kalau pakaiannya sudah dilepas masih wangi, sampai kita mandi. Ya, begitu yang diajarkan oleh syariat agama kita. Dan apabila kita mengamalkan ini, wahai muslimah, ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memperoleh pahala. Sebelum kita keluar rumah ganti pakaian sehingga tidak tercium bau wanginya, bahkan kita mandi biar betul-betul memastikan tidak ada bau wangi yang tersisa pada tubuh kita. Itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sedang menjalankan syariat agama Islam. Taib, itu faedahnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-20. Di hadis yang ke-20 penulis memberikan judul, "Berjalanmu wahai muslimah di tengah-tengah jalan, di tengah jalan umum, ya, jalannya menengah, tidak minggir, itu menunjukkan atas lemahnya imanmu yang ada pada dirimu." Lemahnya tabir yang ada pada dirimu. Lemahnya tabir yang ada pada dirimu, yaitu lemahnya imanmu yang ada pada dirimu. Jadi judul yang ke-20, wanita yang berjalan di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah kaum, melintasi orang, ya. Bagaikan seorang modeling, apa namanya? Catwalk itu. Ya. Ya, wanita model, dia berjalan di tengah-tengah manusia agar manusia memandang dia, itu menunjukkan bahwasanya lemahnya iman yang ada pada dirimu. Sebagaimana yang hadis disampaikan oleh sahabat Abu Usaid Al-Ansari, dari sahabat Abu Usaid Al-Ansari, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mana Nabi SAW ketika itu sedang keluar dari masjid, maka bercampurlah laki-laki dan perempuan di jalanan. Jadi dari masjid, sahabat dan sahabiyat keluar dari masjid bareng, maka bercampurlah, ya, sama-sama jalan di jalan itu, laki-laki dan perempuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, lin nisa, kepada para wanita, istakhirna, tunggu dulu, tunggu, wahai muslimah, tunggu. Biarkan laki-laki dulu lewat, tunggu, ya, jangan berombongan dengan laki-laki, jangan, tunggu, tahan. Fa innahu laisa lakunna an tahqudna at-tariqah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kalian para wanita tidak berhak untuk memenuhi jalan ini, yaitu bersaing dengan laki-laki. Alaikun nabiha fatit tariq, maka hendaklah kalian minggir,
ya minggir ke sisi jalan, jangan ya berdesak-desakan dengan laki-laki, minggir, tahan, bersabar, biarkan laki-laki lebih dahulu, ya, dan jalannya minggir, jangan berdesak-desakan dengan laki-laki. Ini Nabi Muhammad SAW pada suatu hari keluar dari masjid dan beliau mendapati banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan, ya. Kemudian Nabi berkata kepada para wanita, hendaklah para wanita menunda berjalannya, ya, pelan-pelan, tunggu, untuk menyuruh laki-laki yang terus berjalan, sebab kalian para wanita tidak berhak untuk memenuhi jalan. Artinya tidak boleh bersaing kepada laki-laki. Wanita tidak boleh bersaing dengan laki-laki dalam jalan. Tapi dalam hal ibadah, sholat, puasa boleh, zakat, sedekah boleh, dalam hal kebaikan boleh. Tapi dalam hal jalan tidak boleh, harus mengalah. Hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan. Sehingga, kata Nabi Muhammad SAW, sehingga ada seorang wanita yang berjalan dengan menempelkan badannya di tembok. Saking minggirnya itu, badannya sampai nempel tembok, sampai bajunya nempel tembok, hingga bajunya ya nempel sampai tembok, ada bekas tembok pada baju wanita tersebut. Ini artinya wanita ini memiliki keimanan sehingga dia tidak bercampur baur dengan laki-laki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah merahmati kaum muslimah, ibu-ibu dan akhwat yang hadir pada siang hari ini. Hadis ini sama dan senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua anak seorang nabi, dikatakan itu anak Nabi Syuaib. Yang mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir. Beliau keluar dari Mesir karena membunuh seseorang, beliau pergi menuju negeri Madian. Sampai dia di negeri Madian, beliau duduk di bawah pohon. Di pohon tersebut, beliau melihat ada sekelompok manusia sedang mengambil air minum. Kemudian di belakang laki-laki yang sedang berdesak-desakan mengambil air minum di sebuah mata air tersebut, beliau melihat ada dua orang wanita yang menunggu di belakang. Maka beliau pun bertanya menghampiri wanita tersebut, "Wahai wanita, apa yang sedang kalian lakukan?" Maka dua wanita itu mengatakan, "La naski, kami tidak dapat untuk mengambil air sampai laki-laki selesai dari mengambil air." Maka Nabi Musa pun membantu wanita tersebut mengambil airnya untuk ternaknya dikirim atau diantarkan sampai ke rumahnya. Dalam ayat ini kita mendapati cerita bahwasanya wanita itu punya rasa malu, tidak bersaing dengan laki-laki dalam masalah fisik seperti ini, mengalah. Jadi kalau laki-laki sedang berebut ngambil air, perempuan hanya menunggu di belakang. Selesai para laki-laki baru perempuan. Begitu juga pada jalan. Ketika jalan tidak boleh berdesak-desakan dengan laki-laki, mengalah. Namun sayangnya pada zaman kita sekarang, bahkan yang pernah kami pribadi alami di kota besar, misalnya di Bogor atau di Jakarta, itu tidak ada lagi wanita yang memiliki perasaan seperti ini. Yang ada mereka ya bersaing dengan laki-laki. Bila perlu laki-laki yang didorong, ya dia lebih dahulu jalannya, ya. Bukan didorong dengan telapak tangannya, didorong dengan bahunya, ya. Ditabrak-tabrak laki-laki, ya. Ya kita, ya laki-laki yang paham hal tersebut, kita yang menyingkir, ya. Adapun laki-laki yang lain malah kenikmatan, ya. Kesempatan, disenggol sama perempuan malah memang pengennya seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya wanita tersebut lemah, ya, menutupi dirinya, lemah dari menjaga auratnya, lemah dari menjaga kesuciannya. Maka hendaklah salah satu adab bagi wanita kalau berjalan itu jangan sampai ya berdesak-desakan dengan laki-laki. Dan ini salah satu dalil menunjukkan atas larangan untuk ikhtilat, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Dan hukum asalnya wanita yang mengalah, bukan laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki lewat, perempuan yang mengalah, dia yang minggir, jangan berpapasan. Begitu juga ketika berpapasan, ya wanita yang menundukkan pandangannya, yang memalingkan wajahnya. Kalau belum bercadar ditutup dengan jilbabnya. Kalau
Ndak berpaling, jangan melihat yang laki-laki tersebut. Nah, ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil. Yang pertama, semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Semangatnya Nabi Muhammad SAW mengatur kehidupan masyarakatnya, baik laki-laki maupun perempuan, terutama dalam menutup fitnah, ya, fitnah laki-laki dan perempuan. Karena ikhtilat ini fitnah, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan ini fitnah. Fitnah. Walaupun laki-laki sudah beristri, kalau bercengkrama, ya, berbaur dengan perempuan, lama-lama juga sama ada rasa. Walaupun sudah beristri, walaupun sudah lama ngaji, ya, walaupun ustadz, maka tidak boleh, ya, bercengkrama dengan lawan jenis. Kalau mau bercengkrama, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya, tidak boleh, apapun alasannya, ya, tidak boleh ikhtilat terjadi. Andai pun harus berjumpa, belanja, bertanya atau apa secukupnya, ya, dengan tidak melembut-lembutkan pembicaraan, tidak dengan saling langsung memandang dan lain sebagainya. Yang kedua, tanzimun Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaidatil, yani sair fi tariqil amma, yani bijad litarafain lin nisa wal wasat lirrijal, fadzalika man'an lil ikhtilat fi turuqat. Aturan yang ditetapkan Nabi untuk jalan, Nabi memberikan aturan untuk jalan. Kata Nabi Muhammad SAW, sisi jalan baik kanan atau kiri itu untuk wanita. Sisi jalan kanan atau kiri untuk wanita. Adapun di tengah-tengah ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Namun ini terjadi apabila jalannya memang khusus pejalan kaki. Kalau kita sekarang jalan raya, jalan motor, kemudian laki-laki suruh tengah, jangan, ya. Ya, ditabrak mobil dia, tidak begitu. Artinya kalau sekarang jalannya jalan motor, jalan mobil, kita berpapasan, maka perempuan yang mengalah. Tapi kalau memang itu jalan pejalan kaki, perempuan minggir, yang di tengah laki-laki. Itu baik ada laki-laki ataupun perempuan. Standar berjalannya begitu yang diatur oleh Nabi. Jadi perempuan jalannya minggir, laki-laki jalannya di tengah. Jadi kalau berpapasan tidak bertabrakan. Ya, kalau seandainya laki-laki nunduk, perempuan nunduk, nggak akan bertabrakan. Kenapa? Karena kaidahnya perempuan itu di pinggir, laki-laki itu di tengah. Nah, yang ketiga, faedah yang dapat kita ambil, idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mana aminal ikhtilati fit turuqil ammah, fa min babil aula manil ikhtilaf fil amakinil khassah minul jami'ati wal madaris wal a'mal wa ghairiha. Ini kaedah yang disampaikan oleh penulis. Kata penulis, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW melarang ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan di jalan umum, maka lebih dilarang lagi campur baur yang terjadi di sekolah-sekolah, yang terjadi di kampus-kampus, yang terjadi di tempat kerja. Kalau seandainya di jalan umum, Nabi melarang jangan sampai bercampur baur, maka lebih utama lagi larangannya atau lebih berat lagi larangannya ketika itu di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di tempat bekerja. Maka para ibu-ibu sekalian, para ummahat, para akhwat, kalau menyekolahkan anaknya betul-betul diperhatikan. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan kita, perlahan kita punya sekolah yang membedakan antara ikhwan dan akhwat. Ada sekolah khusus ikhwan, ada sekolah khusus akhwat. Walaupun namanya sekolah, beda gedung, beda tempat, beda lokasi. Alhamdulillah, ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kampus, ya. Apakah wajib anak kita kuliah? Jawabannya tidak wajib. Yang wajib menuntut ilmu. Wajib nggak ibu-ibu anak-anak kuliah? Apa hukum kuliah bagi anak? Kuliah di kampus apa hukumnya ibu-ibu? Wajib apa sunnah? Tidak ada hukumnya. Yang wajib itu menuntut
ilmu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Kita paksakan anak kita masuk ke kampus, qadarullah ternyata kampus itu campur baur. Dari SD sampai SMA kita jaga anak kita, anak gadis kita jaga, pas kuliah kita lepaskan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan. Ya, kalau memang kita tidak bisa menyekolahkan anak kita atau di tempat kita tidak ada kampus yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, tidak usah kuliah, tetap menuntut ilmu tanpa kuliah. Alhamdulillah sekarang banyak sekali kemudahan, kuliah bisa online, kuliah bisa dengan cara yang lain, ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu campur baur. Begitu juga pada pekerjaan. Maka bagi perempuan hendaklah memilih pekerjaan yang tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita perhatikan, tempat bekerja itu adalah tempat yang paling produktif. Ya, hari-hari segar kita. Kita berangkat dari rumah jam 7, pulang jam 4. Itu waktu paling fresh. Ya, waktu semangat kita. Ya, waktu paling ceria kita. Nah, ketika kita kerjanya campur antara laki-laki dan perempuan, maka kecantikan kita, semangat kita, ya, keceriaan kita itu dinikmati oleh lawan jenis, dan ini berbahaya. Betapa banyak perselingkuhan, yang pertama karena lemahnya iman, yang kedua karena gabungnya antara laki-laki dan perempuan. Seakan-akan saudara. Saudara dari mana? Saudara ketemu tua. Enggak ada seperti itu, ya. Maka berhati-hati. Faedah yang keempat yang kita ambil adalah imtisalus sahabiyat li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan min ghairi ta'khirin. Lihat bagaimana para sahabat ketika Nabi menegur, wahai wanita, berhenti, pelan-pelan, jangan saingi laki-laki. Para sahabiyat, sahabat perempuan langsung taat. Begitu cepatnya para sahabiyat, wanita-wanita sahabat itu mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepatnya para sahabiat mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang hendaknya kita tiru, wahai muslimah. Ketika kita mendengarkan ayat, ketika kita mendengarkan hadis, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Berat memang, namun kita harus lakukan. Berat memang, namun kita harus usahakan. Yang kelima, sayrul mar'ati bijanibil jidari yaj'alu nisfahu masturan bihi. Naam. Sejatinya wanita yang berjalan di pinggir jalan atau di bagian pinggir dari jalan itu menjadikan setengah tubuhnya terlindungi. Kenapa? Karena kalau dia di pinggir, dia tidak mungkin papasan yang dekat tembok atau dekat, ya, parit atau selokan. Jadi dia telah melindungi setengah badannya. Tinggal dia melindungi setengah badannya yang lain, yang tidak nempel tembok. Adapun kalau dia di tengah, maka kanan kirinya bahaya. Bisa ditabrak, bisa bersenggolan, bisa dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW dengan hikmahnya dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memerintahkan wanita untuk berjalan di pinggir, bagian pinggir jalan, agar para wanita hanya berwaspada pada setengah bagian badannya saja. Kalau dia di tengah, kanan kiri harus waspada. Naam. Ini beberapa faedah yang dapat kita ambil. Lanjut ke hadis ke-21. Lanjut ke hadis ke-21. Penulis memberikan judul pada hadis ke-21, wahai muslimah, engkau adalah aurat, maka tutuplah dirimu, jangan sampai setan bermain dengan dirimu. Wanita adalah aurat, maka tutuplah dirimu, jangan sampai setan bermain dengan dirimu. Kemudian beliau membawakan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, al-mar'atu auratun, wanita itu adalah aurat. Wanita itu sendiri itu adalah aurat. Fa idza kharajat, kalau wanita itu keluar, yaitu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka setan pun menghias-hiasi wanita tersebut. Maka setan pun menghias-hiasi wanita tersebut, memperindah wanita tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka setan menghiasi, memperindah wanita tersebut di hadapan laki-laki.
Jadi ada beberapa faedah hadis yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya wanita adalah aurat seluruhnya, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Itu adalah aurat. Semuanya aurat, ya. Semuanya aurat. Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, kecuali muka dan telapak tangan. Namun secara umum semua adalah aurat, ya. Suaranya dan lainnya itu adalah aurat. Maka tidak boleh bagi wanita untuk melenggak-lenggokkan suaranya, ya, tidak boleh, karena itu aurat. Kalau ngomongnya ngomong biasa saja. Anak ngomong biasa saja, bukan marah, ya. Jangan dipahami, ada yang bertanya, bagaimana kalau kami ini bekerja sebagai pramusaji, masa ada tamu langsung dimarah-marahin? Enggak, ngomong biasa itu beda dengan marah. Ngomong biasa, enggak usah dilenggok-lenggokkan, ya. Biasa saja, mau pesan apa, minum apa, nomor berapa, beli berapa, kan begitu bisa, tanpa harus dimarah. Itu yang pertama, wanita adalah aurat. Yang kedua, setan sangat senang dengan keluarnya wanita dari rumahnya, sehingga setan menjadikan wanita objek untuk menggoda laki-laki dengan menghiasi di mata laki-laki. Setan sangat senang ketika wanita keluar dari rumah, sehingga dia dapat menjadikan wanita ini sebagai objek untuk menggoda laki-laki. Ini bagi wanita yang keluar menutup aurat. Ini bagi wanita yang keluar dengan menutup aurat. Maka setan pun mengatakan kepada laki-laki, coba lihat, Masya Allah, ya, ini wanita menutup aurat, soleha. Coba cari tahu siapa namanya, coba cari tahu siapa nomor teleponnya berapa, mana alamatnya, ya, kasih tahu. Itu setan menghiasi. Itu dia pakai menutup aurat secara sempurna. Maka bayangkan, faedah yang ketiga, maka bayangkan kalau seandainya keluar tanpa menutup aurat. Kalau menutup aurat saja setan menghiasi sehingga laki-laki tergoda, terfitnah, apalagi kalau dia tidak pakai aurat. Nah, ini jangan dibalik. Kebanyakan orang mengatakan, kalau saya menggunakan hijab syar'i menjadi fokus pandangan manusia, ya kan? Orang laki-laki malah memperhatikan saya. Tidak apa-apa, karena kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah yang menjaga. Walaupun setan menghiasi, maka Allah yang akan melindungi kita, menjaga kita, ya. Dan betapa banyak kita ini dibantu oleh Allah karena pakaian. Coba kita buktikan. Dulu saya punya murid, ya, anak SMA, izin dari pondok untuk pergi ke mall, ya. Katanya ada yang mau dibeli buku kah atau apa gitu, pokoknya mau ke mall. Terus anak bilang boleh, maka mereka pun senang. Benar Ustaz, boleh ke mall? Boleh, anak bilang. Maka anak bilang, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Harus pakai peci, harus pakai jubah, sakunya diisi dengan Al-Quran, mushaf. Maka mereka mengatakan, wah kalau begitu tidak jadilah Ustaz. Ya, saya mau ke mall, masa pakai pakaian begitu? Itu mau ke masjid. Anak bilang, kalau mau ke mall, tafadhal, pakai pakaian seperti itu. Pakai peci, pakai jubah, bawa Al-Quran, bawa mushaf. Akhirnya mereka tidak jadi ke mall. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita melalui pakaian. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pakaian syar'i pasti kita malu. Masa pakai hijab syar'i, pakai cadar, kemudian datang ke karaokean, nyanyi-nyanyi, kan tidak pantas. Maka kita malu untuk melakukannya. Masa dengan pakaian hijab syar'i kemudian ketemu, ya, di biliar misalnya atau di tempat gym, malu sendiri kita. Allah Subhanahu wa taala jaga. Hijab syar'i, cadaran, tapi nonton bioskop, ya kan pasti ada rasa malu, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak keluar. Berbeda ketika kita tidak berpenampilan syar'i dengan mudah. Maka ada dikisahkan, ya, ada anak-anak yang memang mukhalif, yang melanggar dari pondok, itu wanita akhwat, itu di pondok pakai cadar, pakai segala macam gitu, ya. Karena dia ingin melanggar agar dia tidak diketahui sebagai santri, dia nekat. Akhirnya dia buka hijabnya. Jadi keluar dari pondok nak pakai hijab, sehingga orang tidak ada mengenali dia. Ya dipikir wanita biasa. Ya maka dia keluar dari pondok tidak pakai hijab, ya. Terbuka auratnya, ya jalan dia kemana-mana tidak ketahui. Pas dia mau balik lagi pondok baru pakai lagi hijabnya, ya. Ini
bukti bahwasanya hijab itu menjaga. Maka jangan pernah termakan oleh syubhat. Sudahlah, jangan terlalu islami, nanti malah jadi pusat perhatian orang. Enggak. Bahkan ketika kita buka aurat, setan malah menghiasi lebih dahsyat lagi. Ini faedah yang ketiga. Kalau seandainya wanita berhijab saja itu dijadikan objek untuk menggoda laki-laki, bagaimana lagi kalau tidak menggunakan hijab? Yang keempat, hukum asal bagi wanita adalah berdiam di rumahnya. Hukum asal bagi wanita adalah berdiam di rumahnya. Tidak boleh dia keluar dari rumah kecuali ada urusan yang betul-betul jelas. Tidak boleh keluar dari rumah kecuali urusan yang betul-betul jelas. Yang kelima, bolehnya wanita keluar dari rumahnya untuk urusan yang jelas. Ya. Misalnya untuk belanja, untuk menuntut ilmu, ya, untuk bertakziah, untuk berbakti dengan orang tua boleh. Ya. Namun dengan menggunakan syariat-syariat dalam berpenampilan. Harus menutup aurat, tidak boleh pakai parfum yang tercium baunya, tidak boleh bersolek, tidak boleh menampilkan perhiasannya dan lain sebagainya. Jadi boleh keluar rumah kalau memang ada betul-betul urusan yang jelas. Kalau tidak jelas tidak boleh. Ya. Tidak jelas tidak boleh. Ya. Karena hukum asalnya bagi perempuan adalah berdiam di rumah, dan berdiamnya wanita di rumah, jamaah sekalian, itu merupakan tanda dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiamnya wanita di dalam rumah itu salah satu tanda dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini hadis ke-21 yang dapat kita baca yang berkaitan dengan penampilan dan busana seorang muslimah. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Ya, hadis berikutnya, hadis ke-22 yang berkaitan dengan sikap seorang wanita, ya, insyaallah. Kita cukupkan dahulu pada kajian kali ini sampai hadis ke-21. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Tafadhol. Ini ada pertanyaan dari ya online kah ini? Dari online ya, Masya Allah. Jadi berarti ini siaran langsung kita ya. Bismillah. Ustadz, mohon bertanya, bagaimana hukumnya bagi perempuan yang sering keluar rumah dengan alasan ngaji dan senam? Dengan alasan ngaji dan senam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, hukum asal bagi perempuan tidak boleh keluar rumah. Andai pun dia mau keluar rumah, dia harus izin kepada walinya. Kalau dia belum menikah, maka dia izin kepada bapaknya. Kalau dia sudah menikah, maka dia izin dengan suaminya. Kalau bapaknya mengizinkan, maka dia boleh keluar. Kalau suaminya mengizinkan, maka boleh keluar. Ya. Adapun kalau dia keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa izin wali, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Termasuk wanita yang tidak taat kepada suami. Termasuk wanita yang tidak menjaga hak-hak suami di saat suami tidak ada di rumah. Tidak boleh. Haram hukumnya, berdosa. Maka hendaklah seorang wanita keluar rumah dengan izin dari suami atau walinya. Adapun dengan alasan mengaji, maka alasannya bagus sekali. Namun ada beberapa catatan, mengaji di sini harus jelas. Mengaji yang seperti apa? Jangan-jangan ngajinya ikhwan akhwat berkumpul, terus sama ustadznya diwajibkan buka cadar. Nah, ini bahaya, jangan sampai terjadi. Ya, tidak boleh. Ya, walaupun itu ustadz tidak boleh ngelihat wajah wanita. Kalau melihat itu fitnah, tidak boleh. Maka kami sampaikan di sini, tidak ada syarat bagi wanita yang ingin belajar ngaji dengan seorang ustadz harus buka cadarnya, apalagi buka auratnya, tidak boleh, haram, tidak boleh ya. Tidak ada syarat seperti itu. Jadi ngajinya harus jelas, ngajinya di mana, bagaimana, terpisah laki-laki atau perempuannya atau tidak, atau bagaimana. Kemudian senam. Nah, ini insya Allah pada pertemuan berikutnya akan dibahas masalah senam, ya.
Senam ini senam yang seperti apa, di tempat seperti apa. Kalau dia di tempat senam yang terbiasa di tempat tersebut wanita pamer aurat, membuka auratnya, maka tidak boleh dia hadir di tempat tersebut. Ya, tidak boleh dia hadir di tempat tersebut. Tapi kalau senamnya di tempat yang tidak membuka aurat, kemudian tidak ada hal yang terlarang seperti musik, joget-joget dan lain sebagainya, maka dibolehkan karena termasuk olahraga. Maka dilihat dulu senam yang seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya. Masya Allah, pakai bahasa Arab nulisnya ya. Bagaimana caranya dan berapa kilometer jaraknya baru bisa dijamak? Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Karena kita ini sering berpergian, maka mau tidak mau minta penjelasannya. Taib. Masalah solat yang dalam perjalanan, alhamdulillah telah dijelaskan oleh Ustadz Hidayatullah pada kajian di masjid ini juga, di Masjid Anwar. Maka boleh kembali melihat rekaman kajiannya di channel YouTube Al-Madinah TV. Alhamdulillah telah diterbitkan, telah diposting, telah dipublish hukum salat saat berjalanan, hukum salat dalam safar. Namun ringkasannya, jarakannya berbeda para ulama dalam menetapkan jaraknya. Namun yang dirojihkan kalau tidak salah oleh Ustadz Hidayat adalah 80 kilo atau 90 kilo perjalanan. Ya, jadi kalau dari Pramumuli ke Palembang, insya Allah itu sudah masuk jarak yang boleh dikosor, boleh dikosor. Kalau jamak lebih ringan. Ibu-ibu sekalian, ummahat, assalamualaikum. Naam. Jadi kalau jamak lebih ringan, yang ada harus batasan jarak itu dikosor, ibu-ibu. Kalau kosor ada batasan jarak. Ya, Ustadz Hidayat menguatkan 80 sampai 90 kilo baru boleh dikosor. Nah, itu jarak Palembang Prabu itu masuk tuh. Ya, boleh dikosor. Tapi kalau jamak lebih ringan, ya. Kita sakit boleh jamak. Kita ada kesulitan, ada rapat ya yang mendesak, yang tidak bisa tunda lagi, misalnya rapat tentang penentuan suatu yang tidak bisa ditunda lagi, misalnya yang tidak bisa kita tinggalkan, maka boleh dijamak ya. Misalnya hujan turun boleh dijamak. Jadi jamak lebih ringan daripada kosor. Jadi kalau masalah jamak silakan. Ibu-ibu mau jamak silakan boleh. Yang jadi permasalahan di kosor. Yang jadi permasalahan ada di kosor. Adapun kosor, jarak minimalnya sebagaimana yang dikuatkan oleh Ustadz Hidayat dalam kajiannya di masjid ini juga 80 sampai 90 km. Bagi yang ingin melihat, silakan kembali ke channel YouTube Al-Madinah TV dengan judul Hukum Salat Safar dalam Perjalanan. Pertanyaan lainnya, Ustadz, bagaimana hukumnya dengan memakai pewangi pakaian seperti sebut merek ya, pewangi pakaian? Sebagaimana tadi yang telah disampaikan, bahwasanya kalau itu sama dengan parfum, hukumnya tidak boleh, haram, sama-sama tidak boleh, haram. Tapi biasanya pewangi pakaian ini ada batas waktunya, ya. Setelah kita pakai 3 hari, 5 hari, wanginya hilang, menjadi normal, maka boleh, ya. Maka pastikan ketika kita memakainya, wanginya sudah tidak semerbak lagi, Karena memang dari pewangi pakaian ini memang yang ada parfum, ya. Ya, ini merek yang disebut di sini Molto, ya. Ada yang lain, ya, contoh Downy misalnya. Downy itu memang parfum. Ya, maka kita tinggalkan. Kalau untuk laki-laki, untuk suami kita boleh. Tapi kalau untuk pakaian wanita yang dipakai di luar rumah tidak boleh. Pastikan sampai wanginya tidak semerbak lagi. Kalau bagi laki-laki tidak apa-apa, ya. Sampai bajunya keluar bunga-bunga juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Taib, kalau tidak ada kita cukupkan. Kaum muslimah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pesan terakhir dari kami kepada antunas sekalian, apa yang telah kita pelajari ini merupakan firman Allah, sabda Nabi,
Ketika kita mengamalkan apa yang telah kita dapatkan hari ini, kita sedang melaksanakan firman Allah, sabda Nabi. Sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar dari pengamalannya. Sebaliknya, apabila kita tidak mendengarkannya, tidak mengamalkannya, maka kita diancam karena kita tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Maka mari kita berusaha untuk mengamalkan hal ini, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena tidak ada bekal yang dapat kita persiapkan nanti setelah kita meninggal kecuali bekal takwa. Semoga bermanfaat, semoga Allah selalu bimbing kita untuk istiqomah dalam mempelajari ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.